pastinya 15 hari ya. Anak belum wajib belum balik wajib kodo enggak. Wajib puasa itu saat balik ya. Kalau wajib sholat itu di usia tamyiz, di usia 7 tahun. Nah, maka dia wajib sholat ya. Ustazah, bolehkah ba'diyah aja tanpa qobliyah atau qobliyah tanpa ba'diyah? Enggak jadi masalah ya. Enggak ada masalah ya. Ustazah, sholat wudhu ya, syukril wudhu ini sholat wudhu ya, sama tahiyatul masjid. Silahkan mau yang mana duluan juga nggak apa-apa. Sholat wudhu duluan boleh, sholat tahiyatul masjid duluan juga boleh ya. Ustazah, ada ustadz tidak mau lagi gimana apa maksudnya Mbak? Tidak mau lagi apanya? Ustazah, masuk sholat jamaah di rakaat keempat berapa kali tahiyatnya? Kalau di rakaat keempat berarti tahiyatnya 1, 2, 3. 3 kali ya. Ustazah, oke, 3 kali ya. Siap Mbak Arjun ya. Oke, sebentar ya. Oke, aku coba pelan-pelan ya. Ustazah, puasa kodo jam 8. Suami bawain makanan untuk makan bareng, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau lagi puasa kodo tidak boleh batal. Baik karena berhubungan badan maupun karena makan. Kecuali puasa sunnah boleh batal ya. Oke, udah ya. Oke, kalau umur di atas 50 tahun buka hijab di atas 50 tahun tetap nggak bisa selagi dia nggak pikun ya. Sedekah subuh buat beli alat olahraga untuk umum tentu boleh dong. Iya dong, sedekah subuh untuk buat beli olahraga untuk umum tentu boleh dong. Boleh dong, kan untuk orang banyak nggak masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Yang penting prinsip sedekah itu untuk orang lain dengan niat karena Allah ya. Ustazah, tidak mau lagi ngaji sama ustadz itu lagi Zah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Najwa ya. Yang penting ngaji dengan yang lain ya. Ustazah, kalau sudah waktu masuk sholat tapi kita lagi buru-buru apa cuma baca Al-Fatihah aja? Boleh, nggak masalah. Skip iftitah, skip ayat pendek nggak masalah ya. Cuma sayang aja sih gitu aja. Ustazah, apakah qobliyah subuh harus didulukan benar-benar sesudah azan subuh? Enggak juga. Qobliyah subuh bisa dilakukan orang udah pulang dari masjid. Ya, selagi masih ada waktu subuhnya Mbak. Misalnya azan subuh di tempat Mbak jam 4.30. Lalu Mbak sholat bangunnya baru jam 5. Ya, Mbak bangunnya jam 5. Jam 5 itu udah Mbak qobliyah subuh baru sholat subuh. Bisa kok, selagi masih ada waktu subuhnya. Apakah dosa bila saya tinggal tahajud saat saya mengurus tante? Mbak, tahajud ditinggalkan gak dosa. Cuman sayang aja, karena tahajud itu sunnah. Dia ndak wajib ya. Sholat tanpa membaca doa setelah sholat duha, apakah boleh? Ya rugilah. Ya, karena kita kan pengen tuh setelah sholat duha doa kita mustajab. Ya udah kita baca aja, oke. Sedekah subuh buat anak serumah buat kebutuhan. Nah, bisa dia juga dianggap sedekah. Sama dengan seorang suami memberikan sedekah kepada istri. Nafkah kepada istri itu juga sedekah. Bisa kok sedekah subuh untuk keluarga. Tetapi kalau bisa semakin banyak orang yang kita berikan senyum di luar sana, semakin besar rezeki kita. Ya, jadi jangan ke keluarga terus gitu loh. Kita kan menebar berkah ya. Ustazah, saya mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Tiap malam, waduh, kalau tiap malam coba baca ayat-ayat ruqyah ya, karena bisa jadi itu sihir atau jin. Tapi kalau sekali-sekali nggak ada masalah ya. Mbak boleh ambil wudhu, lalu pakai mukena, lalu siapkan air, lalu Mbak baca ayat ruqyah. Namanya ruqyah mandiri Mbak. Mbak boleh baca Al-Fatihah, Mbak boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 286 ya, 284 sampai 286 kayak gitulah ya. Oke, lalu kemudian diminum airnya ya. Kalau gerakan sholat buru-buru diterima nggak boleh ya. Harus pakai tumakninah kalau sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Jadi harus ada diam sebentar ya. Setiap gerakan sholat itu tumakninah. Ke depan jangan diulangi ya. Kalau memang kita mau diam sebentar itu nggak sampai 5 menit kok secara totalitas waktu yang kita habiskan ya. Ustazah, apa boleh sholat sunat qobliyah dan ba'diyah di rumah? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Oke, itu boleh aja Mbak, nggak masalah ya. Ustazah, Mbak Ridwan, siap ya, teman-teman sehat ya. Ustazah, sebentar. Oke, kalau wanita lagi haid nggak sholat wajib diganti nggak Mbak? Kecuali puasa Ramadan Mbak. Jadi kalau ada orang kalau ada wanita lalu kemudian dia nggak puasa dia wajib ganti. Tapi kalau sekedar dia itu sholat nggak diganti ya kalau kodo ya. Betul, diam sebentar itulah tumak ninah ya. Diam sebentar antar gerakan sholat itulah dia tumak ninah. Oke gitu ya. Berarti sholat saya yang dulu nggak diterima ya Zah. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ke depan kita perbaiki ya. Oke, yang penting tumak ninah ke depannya. Udah itu aja. Apapun yang kita pelajari di live dan di ceramah-ceramahnya aku, kalau kita salah di masa lalu udah kita ikhlaskan. Insya Allah dalam hadis arba'in diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Insya Allah Allah mudahkan proses ya. Ustazah, apakah kalau kita sholat fardu ada yang lewat sehabis isya? Apakah kalau kita sholat fardunya ada yang kelewat sehabis sholat isya? Maksudnya apa? Apakah witir boleh? Maksudnya gimana nih? Witir boleh habis isya nggak masalah. Teman-teman sholat isya lalu kemudian ba'diyah isya lalu kemudian teman-teman witir. Nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali aja ya. Witir cuman boleh satu kali saja ya teman-teman ya. Satu kali aja atau habis isya teman-teman gak witir. Tengah malam mau tahajud baru kemudian teman-teman witir. Itu boleh ya. Mau sedekah subuh tapi naruh duitnya jam 6. Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Tapi kalau udah gak ada waktu subuhnya namanya bukan sedekah subuh lagi. Bisa besoknya ya. Sholat tahajud ke witir ada jeda gak ya? Jedanya gak ada sih. Setelah salam langsung witir gak ada masalah ya. Saya pas sholat sunnah di musola ada yang nepuk jadi makmum. Lanjutkan aja jadi imam. Nggak jadi masalah. Besarkan aja suaranya ya. Ustazah boleh nggak tidak berudu setelah mandi besar? Nah ini ikhtilaf. Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu. Karena mandi besar udah menghilangkan hadas besar. Tapi ada yang mengatakan perlu. Karena wudu itu taklif wada'i kalau kita mau sholat. Oke ya. Ustazah doa anak soleh benar. Doa anak soleh adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ya. Ustazah qobliyah zuhur 4 rakaat berapa kali salam? Bisa 2 kali, bisa 1 kali salam. Ya lebih gampangnya 2 kali aja deh supaya sholatnya kayak sholat subuh. Jadi kita lebih gampang gitu ya. Nah, supaya sholatnya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atas sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Lulusan mana? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan usuluddin. S2 ku jurusan usuluddin. S3 ku jurusan syariah. Sholat subuh sebelum azan karena mau pergi. Mana boleh. Sholat itu harus azan dulu ya. Itu syarat sahnya sholat. Jadi sholat harus azan dulu ya. Nggak bisa kalau belum azan. Waktu melakukan sholat tapi hari ini merasa hampa. Hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Biasa itu. Ngerasa hampa, resah, gelisah. Biasa. Banyak berzikir aja. Ntar juga hilang kok. Ustazah, sedekah subuh bolehkah iuran peringatan maulid? Boleh. Yang penting untuk orang lain. Dengan niat karena Allah ya. Oke, Ustazah, bolehkah minta pisah dengan suami yang main judi terus? Intinya rumah tangga itu adalah mendatangkan kepada ibadah dan surga. Jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada surga, dia berjudi, tidak menafkahi, kita akhirnya tidak melayani, kita juga dosa. Dia menghina, kita mencaci, kita juga berdosa. Jika sudah dosa semua boleh diakhiri. Kecuali kalau dia berduji, Mbak ridho, Mbak santai, Mbak tetap melayani. Nah, itu baru Mbak jadi pahala buat Mbak ya.
Oke, Ustazah, sedekah subuh itu langsung dikeluarin atau jika ditabung kapan batas waktu dikeluarkan? Terserah Mbak. Ya, semau Mbak aja. Boleh sekali seminggu, bisa seminggu 2 kali, bisa sebulan 2 kali. Ya, dikumpulkan dulu di rumah. Kecuali Mbak tim yang ke masjid, Mbak bisa taruh ke kotak amal masjid. Kalau Mbak bukan tim yang ke masjid, Mbak boleh kumpulkan di rumah aja ya. Sedekah subuh bolehkah untuk iuran peringatan? Boleh ya. Iuran 17 Agustus, iuran peringatan apa boleh, nggak ada di masalah ya. Ustazah, semoga anakku seperti Ustazah. Ke depan semoga keturunan teman-teman semua lebih baik dibanding aku insya Allah. Ustazah, bagaimana kalau sholat tidak baca surat cuma di batin aja? Oh enggak, jangan Mbak, jangan. Sholat itu jangan dalam hati ya. Dalam fiqih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa sholat itu dilafazkan. Ya, dilafazkan, dibisikkan sampai telinga kita mendengarkan ya. Nah, jadi kayak gitu Mbak. Jadi sholat itu usahakan jangan dilafazkan ya. Dilafazkan ya. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sedekah jadi sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir. Gitu jangan. Jadi sholat itu buka mata, buka bibirnya. Supaya apa? Supaya kita mendengarkan bacaan kita. Bolehkah bersedekah sama cucu yatim? Silahkan. Sedekah bebas aja Mbak. Sholat subuh kesiangan apa boleh dikodo? Sholat subuh aja. Nggak perlu kodo ya. Oke, Ustazah, kalau bangun pagi jam 6-7 apa masih bisa sholat witir? Nggak bisa Mbak. Witir itu cuma bisa dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Nggak bisa jam 7 pagi witir ya teman-teman ya. Oke, jadi coba cek juga video-video aku ya. Aku udah banyak banget menyampaikan tentang witir ya. Temani aku di video juga. Teman-teman boleh komen, boleh like. Kalau ada pertanyaan boleh catat. Karena di video itu udah banyak banget ya tentang apa yang teman-teman tanyakan di live ini ya. Ustazah, batas sholat isya sampai jam berapa? Isya itu panjang memang sih waktunya. Cuman nggak boleh dilalaikan. Banyak orang-orang yang suka sholat isya itu tengah malam. Karena dia menganggap sholat itu banyak. Sholat isya itu panjang waktunya. Dia gandeng dengan tahajud. Boleh kalau ketiduran. Tapi kalau nggak ketiduran nggak bisa. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tahajud itu di ujung waktu. Ya, aku ketiduran sekali-kali boleh, tapi kalau bisa jangan tidur sebelum isya. Ya, karhun naum qoblal isya. Allah tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Ya, Ustazah, sedekah subuh untuk anak-anak boleh nggak jadi masalah. Sedekah subuh untuk anak boleh nggak jadi masalah ya. Siap Brunei, mantap Brunei, jauh ya Brunei ya. Ustazah, bolehkah kita minta cerai pada suami yang tidak pernah berhenti menuduh selingkuh? Haram hukumnya menuduh perempuan baik-baik berzina. Kalau Mbak bisa maafkan aman, tapi kalau Mbak akhirnya melawan, tidak melayani, menghina dia juga, mencaci dia juga 24 jam tidak ada kepercayaan, dosa semuanya boleh diakhiri. Kecuali kalau bisa diperbaiki. Ustazah, oke gitu ya Pak Random. Ustazah pernah mimpi diingatkan orang yang sudah mati ya udah berarti ambil hikmahnya aja ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah boleh baca surat lain selain Al-Fatihah? Boleh baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas cukup kok ya. Ustazah sholat qobliyah udah ya. Sholat witir bisa nggak habis maghrib? Nggak boleh Mbak. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh aja. Ya, dari habis isya sampai azan subuh. Habis maghrib nggak bisa. Ya, sholat isya dulu, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian tengah malam mau tahajud boleh, tapi witir lagi nggak boleh. Witir cuman boleh 1 kali aja ya. Sengaja aku, misalnya mau 3 rakaat, langsung 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Semua 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, Ustazah, kalau lagi didik anak, neneknya ikut campur, sikap kita gimana? Ingatkan nenek baik-baik ya. Ingatkan nenek baik-baik. Memang itu agak sulit sedikit ya. Ya, tapi harus dikomunikasikan. Kalau nggak bisa. Kalau nggak
enggak efeknya Hana akan menganggap nenek baik dan orang tua jahat. Nenek baik gak apa-apa, orang tua jahat itu yang jadi problem. Anggapan itu menjadi problem sampai pertumbuhan dia ke depan ya. Ustazah, kalau notif HP sudah azan tapi pas udah 1 rakaat lalu ada azan di masjid, lanjutkan aja. Yang penting pastikan HP-nya benar-benar on time ya. Oke. Siap Mbak Dedi ya, thank you ya Pak Dedi ya. Sholat hajat bisa nggak siang? Nah kalau sholat hajat siang bisa Mbak. Ya sholat hajat itu adalah salah satu sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke ya. Haid baca Quran di HP, oke, nggak ada masalah ya. Ustazah, aku dengar azan dari masjid, di musola terdekat baru azan, apakah boleh sholat? Boleh, yang penting udah masuk waktu sholat, intinya. Walaupun teman-teman rumahnya nggak kedengeran azan, tapi teman-teman tahu itu udah waktu sholat. Misalnya mati lampu nih, yang penting teman-teman tahu itu masuk jadwal sholat, silahkan sholat, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau suami nggak sholat, apakah istri berdosa? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Berdosa kalau istrinya mendiamkan. Tidak berdosa kalau istrinya mengingatkan. Walaupun suaminya nggak mau, yang penting istrinya mengingatkan. Nah, mengingatkan ini melepaskan kita dari dosa. Hidaro al-munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu. Oke ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai kunut, nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Kunut bukan rukun sholat, so kalau nggak pakai kunut nggak ada masalah ya. Ustazah, menghadapi mertua yang pilih kasih, kita ndak boleh terlalu berharap sama manusia. Ya, sama orang tua pun seperti itu, sama kakak, sama adik. Jangan menggantungkan harapan yang terlalu besar pada manusia. Adil itu bukan sama rata, tapi sama rasa. Udahlah, gimana ceritanya kita menjadi orang yang lebih baik, baik dengan mertua, baik dengan semuanya. Kalaupun manusia nggak baik dengan kita, selagi kita benar, hidup kita aman-aman aja kok. Oke. Ustazah, apakah tahajud harus tidur dulu? Dianjurkan tidur dulu untuk membedakannya dengan sholat yang lain. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku di live pagi ini, yang belum follow boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Ya, sehingga kita bisa belajar pelan-pelan di akun ini. Nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Yang penting ada proses, dalam proses kita belajar. Oke ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Terima kasih juga. Oke, sebentar ya. Apa hukumnya? Sebentar, cepet banget. Tunggu bentar ya. Ya. Oke, Ustazah, sholat zuhur jam 2.30, niatnya kodo enggak? Niatnya sholat biasa aja, tapi 2.30 itu udah lalai loh Mbak ya. Ustazah, oke ya. Ustazah ngikutin saran saya. Oke, Ustazah ikut belajar siap Jakarta Timur ya. Insomnia gimana tahajudnya? Nah, makanya itu dia. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma dia kurang afdol aja. Ya, tapi saranku tetap usahakan tidur dulu untuk membedakan dia dengan yang lainnya. Ya, oke. Suami diingatkan marah-marah, tapi kita diam saja. Ya iya dong. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuannya, kemudian karakternya. Nggak usah aneh-aneh. Bang, iya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Abang itu lalai, abang pendusta agama. Kan nggak gitu kan. Sholat ya bang, gitu aja. Itu udah mengingatkan. Yang penting dengan bahasanya. Oke ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh itu diberikan ke siapa aja. Sedekah subuh itu bebas Mbak. Boleh dikasih anak, boleh dikasih teman, ya tak termakan kawan, kasih makan kucing, bebas. Nggak ada masalah. Untuk 17-an, untuk acara maulidan, bebas ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Iya, sedekah subuh itu bebas ya. Dikasih ke siapapun gak jadi problem ya teman-teman. Yang penting gini guys, untuk orang lain di luar diri kita. Niatnya benar-benar karena Allah dan tanpa melanggar syariat. Gitu aja sih, gitu ya. Ustazah, oke, kalau didik anak, ini udah aku jawab Mbak Vita.
ingatkan ibunya ya. Ustazah, suara dan videonya kok nggak bareng ya Zah? Kurang tahu, apakah aman di tempat teman-teman? Ustazah, pas sholat di Mekah karena sakit, di hotel sholat kiblat gimana Zah? Apa harus salah kiblat? Salah kiblat, selagi masih ada waktu sholatnya boleh diulang. Tapi kalau waktunya sholatnya udah habis, boleh diabaikan ya. Oke, Ustazah, sholat witir berapa rakaat ya? Bisa 1 rakaat ya, bisa 3 rakaat lah ya. Kalau mau 1 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat, dia nggak sama kayak sholat maghrib. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya. Aku ulang, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh di celengan yatim, silahkan, gak masalah. Bolehkah setiap sholat fardu berdoa, mengulang-ulang doa yang sama? Silahkan, gak masalah. Doa kama yuridukum, doa sesuai dengan kita mau. Oke, Ustazah, kalau sholat tahajud jam 11 malam setelah tidur boleh nggak? Boleh dong, boleh. Jam 10 pun boleh. Yang penting usahakan tidur. Jadi malam itu kan terdiri dari 3 guys ya. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Ya Mbak Lastri. Nah, afdolnya yang mana? Afdolnya adalah sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi kalaupun enggak jadi masalah sih, jam 10 juga boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aman ya. Cara sholat duha 4 rakaat. Dua-dua aja. Ya, kalau teman-teman masih bingung ya dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau dia 2 rakaat kan dia kayak sholat subuh. Iya dong. Nah, salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Oke. Gitu ya. Tahajud jam 11 boleh. Udah aku jawab. Apakah suara aku jelas teman-teman? Apakah suara aku jelas? Jelas ya teman-teman ya. Aman. Suaranya jelas atau aku kecepatan jawab kali ya? Apakah speed aku kecepatan atau aman? Kalau aman bilang aman ya. Pas bilang pas ya. Oke. Udah ya, jadi tahajud jam 11 itu boleh ya. Enggak terlalu cepat. Enggak terlalu cepat ya, pas ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Nah, oke. Aku ulang ya, aku lanjut ya, teman-teman. Siap, pas ya. Sholat maghrib habis baca al-muluk habis maghrib boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat jamaah di depan laki-laki dan ada 1 jamaah perempuan. Pokoknya tidak boleh sholat di belakang shaf. Nah kayak gitu. La sholat al-fardi fi mawaro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi gini mbak. Kalau ada 1 imam laki-laki. Kemudian ada makmum laki-laki banyak. Berarti dia ada shaf. Ya ada shaf. Kita sendiri di belakang tidak boleh. Karena kita sendiri di belakang shaf. Tapi kalau ada 1 imam laki-laki. Ada 1 makmum laki-laki. 1 makmum perempuan. Boleh. Karena kita tidak di belakang shaf. Ada 1 makmum laki-laki. Ada 1 makmum perempuan. Boleh. Ada 1 imam laki-laki. Ada 1 imam makmum perempuan. Boleh. Tidak di belakang shaf. Ada 1 imam laki-laki. Ada makmum laki-laki. Ada makmum perempuan. Perempuannya rame. Kita sendiri di belakang. Nggak boleh. Karena di belakang shaf. Gitu loh maksudnya. Semoga paham ya. Intinya adalah di belakang shaf nggak boleh sendiri. Di belakang imam sendiri boleh. Tapi di belakang shaf nggak boleh. Semoga paham ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, saya jualan sholat, saya nggak zikir dan doa. Kalau sholat duha, sayang lah. Iya gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, pokoknya di belakang shaf ya nggak boleh. Di belakang imam sendiri boleh.
Nah, kayak gitu ceritanya. Oke, jadi kalau ada teman-teman terlambat hadir, ternyata softnya udah full, teman-teman nyelip atau tarik orang yang di depan ke belakang atau tunggu orang yang baru ya. Khusus saja, oke, cara menghilangkan rasa hasad, dengki sama orang lain. Biasanya kalau kita dengki, kita nggak dengki sama nikmat orang itu, tapi kita dengki sama orangnya. Ya, karena nggak semua orang punya nikmat kita iri kan. Biasanya itu karena orangnya. Caranya adalah ingat kelebihan kita, tutup mata dari kelebihan orang itu. Ya, bila perlu tahan dulu untuk nggak bergaul sama dia, supaya kita nggak ingat nikmatnya. Itu cara membersihkan hati kita. Ya, kalau kita sendirian makmum perempuan tergantung ada soft nggak di depan. Misalnya nih imam laki-laki, makmum perempuan nggak apa-apa karena tidak ada soft di depannya. Tapi kalau imam laki-laki, makmum laki-laki full, perempuan sendiri nggak boleh. Di belakang soft dia berarti ya. Oke, sebentar. Banyak yang bisa kasih tausiah, namun apalah tadi? Coba ya kita lihat. Ini. Oke. Banyak yang bisa kasih tausiah namun tidak bisa jalanin gimana ustazah. Jadi begini, pada prinsipnya orang yang berdakwah mesti mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang yang cuman ngomong tapi tidak mengamalkan. Dia larang gosip, dia gosip. Dia bilang jangan fitnah, lalu dia fitnah. Allah itu benci. Cuma tidak harus sempurna dulu kalau Bapak mau berdakwah. Ya, antara menyempurnakan diri, menyampaikan dan menuntut itu seiring sejalan aja. Ya, seiring sejalan aja nggak apa-apa. Kita dakwah, kita nuntut ilmu, tahu-tahu kita salah. Ya udah, tanda kita manusia, kita belajar lagi sambil menyampaikan lagi dan seterusnya. Seperti itu aja ya. Oke, ustazah, bolehkah kita sedekah subuh buat kepentingan kita? Contoh buat beli motor, itu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk motor, sedekah subuh untuk motor, sedekah subuh untuk beli motor kita, itu tabungan namanya ya, itu tabungan namanya ya. Oke, gitu ya guys. Sedekah subuh untuk beli mobil itu tabungan namanya. Tapi kalau sedekah subuh untuk beli motor orang itu baru sedekah. Oke. Jadi sedekah subuh untuk bayar hutang itu tabungan namanya ya. Tapi kalau sedekah subuh untuk bayar hutang orang, nah itu adalah Itu adalah sedekah ya. Ustazah, oke, gitu ya. Sebentar ya. Ustazah, sebentar, usia 70 tahun, 79 tahun, belum mau mengaji. Sebagai anak mengingatkan takut menyinggung. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan aja sesuai dengan kemampuan bahasanya ya. Perkara orang tua kita itu mau atau tidak, nanti urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sampaikan. Ya, belajar ngaji mak, belajar ngaji mak, kayak gitulah ya. Oke, percaya uang bibit termasuk musyrik. Apa itu uang bibit? Ustazah, sebentar ya. Siap Mbak Zaza Store ya, ke depan diperbaiki aja. Ustazah, sebentar. Sedekah subuh sumbangan beli makanan 17-an, nggak masalah. Yang penting intinya adalah sedekah subuh itu sesuatu yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Ustazah, kalau mau sholat duha tapi nggak tahu ayat wad duha, gimana Zah? Oke. Sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama baca ad-duha. Salah. Sholat ad-duha dianjurkan rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Kayak gitu. Nah, tapi kalau enggak apa-apa. Itu cuma sunnah saja. Ya, jadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga enggak apa-apa. Siap Pak Dedi? Ustazah, kalau mau sedekah subuh apa harus di masjid apa di rumah? Boleh teman-teman ke masjid. Atau boleh dikumpulkan di rumah, nggak jadi masalah ya. Boleh dikumpulkan di rumah, nggak jadi masalah kok, aman aja ya. Ustazah, oke, terlambat di belakang shaf sendiri nggak bisa Mbak Istiwahyu ya. Jadi harus ada orang lain di sana ya. Harus minimal berdua kalau di belakang shaf ya. Oke, gitu ya. Bibit uang ganjil genap. Wallahu a'lam bishawab. Aku tidak tahu faktanya, jadi tidak bisa menemukan hukumnya ya. Ustazah, oke, sedekah subuh untuk bekal umroh haji itu namanya tabungan umroh
Itu namanya tabungan haji. Nanti pahalanya pahala haji, pahala umroh, bukan pahala sedekah. Oke? Gitu ya. Oke ya. Salat taubat boleh dikhususkan untuk almarhum nggak bisa. Salat nggak boleh dikhususkan untuk almarhum ya. Kalau baca Quran bisa ya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, boleh gitu ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya Mbak. Ini ibunya udah nelpon dari kemarin. Bentar, izin aja. Assalamualaikum Bu, izin Bu, nanti jam 1 saya telepon ya Bu. Iya Bu, maaf banget saya Bu ya, telat-telat nih balas WA-nya. Iya, nanti jam 1 kita call back ya. Siap, siap, siap. Nah, siap, jam 1 nanti saya call back ya Bu. Makasih Bu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku aku tuh punya kekurangan guys. Kekurangan itu susah balas WA. Jadi segan gitu sama ibu-ibunya. Susah balas WA. Aku jadi curhat nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah, itulah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau minum air didiamin saat bulan purnama boleh nggak? Mak, agak lain pun si kawan ini. Iya, oke Bu, apa namanya, air didiamkan saat bulan purnama. Nah, itu agak susah. Itu nggak ada ya guys, Masya Allah ya. Sedekah subuh disalurkan setelah jumlahnya, boleh nggak? Setelah jumlahnya cukup, itu boleh, nggak masalah ya. Oke, itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, doa biar cantik alami kayak Ustaz, nggak ada doa biar cantik guys. Kalaupun ada nggak aku kasih guys, biar aku nggak banyak saingan. Agak lain pun si kawan ini, tadi purnama, ini doa minta cantik, nggak usah lah ya. Oke, pagi-pagi teman-teman ya. Oke ya, siap ya. Ustazah, siap ya. Adakah bisa sholat qobliyah di rumah ya? Sholat qobliyah di rumah itu bisa, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Qobliyah di rumah itu bisa, nggak jadi problem ya. Yang penting masih ada waktu sholatnya ya. Kasihlah Zah biar cantik. Nggak ada teman-teman. Oke ya, kayaknya Aisyah dulu nggak pernah doa minta cantik ya. Kalau ada pasti ada doanya ya guys. Ustazah, oke, sedekah subuh doanya gimana? Nah kalau itu ada tuh ya. Sedekah subuh doanya adalah kayak gini ya teman-teman ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Jadi kayak gini guys, kalau mau sedekah kan kita udah kumpulkan tuh kan di rumah kan. Nah, terus kita serahkan nih kan, pura-puranya 60.000, 100.000 gitu. Nah, kita dalam hati guys, jangan depan mata dia guys. Woi, Rabbana taqabbal minni. Nggak usah guys, dalam hati aja. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya gitu. Ya, di belakang orangnya aja, jangan pas ngasih. Ngapa? Tunggu dulu, doa dulu. Nggak usah ya. Oke, Ustazah kalau sholat duha tapi nggak tahu ayat pertama yang Ustazah bilang diganti ayat pendek gimana? Iya diganti ayat pendek lain gak apa-apa. Jadi sholat duha itu kan dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha ya. Nah tapi kalau teman-teman mau ganti dengan al-ikhlas, al-falak, an-nas juga nggak ada problem ya, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau orang tua belum mampu mengakikahkan anaknya sampai anak berkeluarga, nggak apa-apa. Hakikah itu nggak, status hukumnya nggak sampai fardu ain guys. Ya, oke, dia nggak sampai fardu ain ya. Dia cuma sampai ke tahap sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Hakikah tidak sampai ke tahap fardu ain ya teman-teman ya. Ustazah, di tempat kerja nggak sholat dari zuhur sampai asar. Apakah boleh kodo di rumah? Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh sama sekali kodo karena lalai ya.
Oke, oke. Teman-teman yang mau cantik, jangan lupa wudhu 24 jam. Oh iya, benar ya. Jaga wudhu 24 jam ya. Mukanya insya Allah bersih ya. Tapi niatnya tetap karena Allah. Mantap, mantap lah, ya kan? Oke, Ustazah, oke, zakat mal boleh dikasih ke mertua untuk kebutuhan berangkat umroh? Nggak boleh. Zakat itu cuman boleh untuk orang miskin saja. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin kerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Setidaknya kasihlah ilmu cantik Ustazah. Setidaknya kasih ilmu. Yang pertama sih teman-teman minum air lebih banyak. Aku minum air 4 liter satu hari. Kemudian jaga wudhu. Kemudian gak usah banyak pikiran. Kemudian yang keempat slow motion aja ya. Jadi kalau seandainya ada problem gak semuanya harus kita pikirkan. Fokus kepada hal-hal yang mendatangkan kepada produktivitas dunia dan akhirat kita aja. Oke. Oke, udah aku jawab ya guys. Nggak usah banyak pikiran. Oke, Ustazah, kalau sholawat khusus untuk anak boleh? Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, kayak gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duha boleh nggak pindah-pindah tempat? Langsung boleh pindah-pindah tempat teman-teman. Malah lebih bagus. Misalnya 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat kedua di sini, 2 rakaat ketiga di sini, 2 rakaat keempat di sini. Itu bisa tuh, siap Mbak Eli ya. Jadi itu nanti tempat sujud kita akan menjadi saksi di akhirat ya. Tempat sujud kita akan menjadi saksi bagi kita di yaumil akhirat ya. Ustazah, bayi sudah meninggal belum akikah nggak jadi problem ya. Oke. Ustazah, kalau suami nggak jumatan, uangnya haram nggak? Oh beda, uangnya tetap halal. Cuman kalau dia nggak jumatan dia berdosa ya. Oke, nah Ustazah katanya kalau anak nggak di akikah dia akan tergadai. Oh enggak, itu cuma dalil yang menunjukkan perintah. Perintah itu tetap bisa wajib dan bisa sunnah. Setiap perintah itu bisa wajib bisa sunnah guys. Tapi akikah itu tetap sunnah. Nah sama dengan setiap larangan. Setiap larangan itu bisa makruh dan bisa wajib. Oke. Nah, teman-teman yang baru mampir, share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku yang ada di pojok kiri bawah. Ya, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, gitu ya. Oke, yang sedang live di channel YouTube, berhenti live channel YouTube-nya ya. Nanti akun TikTokku akan mengalami pelanggaran. So, yang lagi live di YouTube, matikan sekarang ya, atau aku akan suspend secepatnya sehingga YouTube-nya nggak bisa berfungsi lagi ya. Jangan seperti teman-teman kita yang lain yang setelah disuspend baru minta maaf, taubat, ampun Ustazah. Jadi matikan aja. Kalau boleh live di 2 platform ya, TikTok dan YouTube, aku yang akan mengerjakan. Nggak perlu teman-teman yang ngerjain ya. Semuanya akan aku nih taruh handphone di depan. Tapi nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi jangan dilakukan ya. Jadi yang lagi live di YouTube sekarang berhenti karena ini nggak boleh oleh panduan komunitas platform. Kalau kita mau aktif di sebuah platform, penuhi panduan komunitasnya biar kita besar di sini. Oke ya. Oke ya, pastikan udah ditutup Mbak. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya, kita lanjut ya. Kalau enggak aku suspend dan itu pasti ya. Ustazah aku mau membadalkan, kita lanjut ya guys, kita lanjut ya. Oke. Ustazah aku mau membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Bolehkah diwakilkan ya? Sebentar ya, screenshot atau screen recorder aja Mbak, nanti bisa diajukan. Keduanya punya aku juga. Oke ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Oke gitu ya. Sebentar ya. Ustazah aku mau membadalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Boleh nggak diwakilkan ke saudara? Boleh. Badal umroh tuh boleh diwakilkan ke saudara. Boleh banget teman-teman. Nggak masalah ya. Jadi misalnya dia mau badal umroh diwakilkan ke saudara. Atau Mbak pergi umroh sendiri atau orang travelnya aja yang minta, itu biasanya dibayar. Tapi nanti dia ada sertifikatnya. Mantap. Oke ya. Oke setelah itu oke.
Saja pagi. Poligami tapi istri pertama menceraikan istri kedua. Mana bisa istri pertama menceraikan istri kedua ya? Yang menceraikan itu adalah adalah suaminya ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Clear ya? Nah. Oke, Ustazah bolehkah membadalkan umroh orang tua yang masih hidup? Nggak bisa. Jadi badal umroh itu hanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Atau hanya untuk ibu yang sudah meninggal. Kayak gitu ya teman-teman. Nggak bisa badal untuk orang yang masih hidup ya. Sudah mati live-nya ya. Terima kasih kerjasamanya ya. Teman-teman jangan dibuat lagi. Ya, itu nggak boleh. Nanti kita bermasalah di TikTok. Aku sangat menghargai di mana tempat aku bernaung. Karena ini tempat kita bertemu setiap hari. Kalau dia marah kita nggak ketemu lagi nanti guys ya. Oke, kalau TikToknya marah kita nggak ketemu nanti. Di 2 akun aja nggak boleh sesama TikTok. Apalagi beda platform. Marah dia nanti sama aku ya. Oke, Ustazah apa syarat membadalkan umroh orang tua? Syaratnya ada uang dan orang tuanya udah meninggal. Udah gitu ya. Syaratnya orang tuanya udah meninggal dan kita sudah ada rezekinya ya. Oke, jangan sampai ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Jangan ya, nauzubillah. Makanya aku patuhi terus guys. Kalau ada suara anak-anak, aku matikan aja live-nya ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ustazah, tolong jelaskan cara sholat duha. Mbak, pokoknya Mbak, semua sholat kalau mau 2 rakaat, kenapa dia riba? Pertama, dalam setiap pembayarannya ada bunganya. Kemudian yang kedua adalah dalam setiap terlambat ada dendanya. Kemudian kalau Mbak nggak sanggup bayar, maka motor Mbak akan dia tarik. Ya, dan kemudian dia akan tidak kembalikan uang yang udah Mbak bayarkan. Sama, minjam uang di bank konvensional, kredit juga di bank, itu nggak boleh ya. Bahkan untuk bank syariah pun tetap hati-hati ya teman-teman. Tetap perhatikan akadnya. Ustazah, bisa nggak seorang anak laki-laki jadi wali nikah ibunya? Bisa. Ustazah, kredit baju termasuk riba nggak? Ada nggak unsur ribanya? Unsur riba itu adalah yang pertama adalah dia tidak ini ya teman-teman ya. Dia ada denda kalau terlambat. Kemudian kalau teman-teman gak bayar nanti baju dia ambil misalnya. Atau yang lama uang yang udah teman-teman bayar gak dia kembalikan. Oke ya. Ustazah kalau abang kandung yang memang kurbankan adiknya yang udah meninggal boleh gak masalah. Abang kandung mengorbankan adiknya yang udah meninggal gak masalah. Ustazah, bolehkah kita mengikuti imam di TV? Mana boleh ya bahwa dalam sholat itu satu tempat satu waktu. Kalau kita ikut imam di TV, kita satu waktu dengan mereka, tapi tidak satu tempat ya. Kita satu waktu tapi tidak satu tempat ya. Siap ya. Sesi kedua kuliah kita guys. Anak kuliah geng. Hai mantap. Dosennya itu aja siang malam ceritanya. Oke ya. Nah Ustazah, oke, senyummu bikin jantung berdegup. Coba setel jantungnya itu. Jangan degup-degup kali. Setel sedikit, mainkan volumenya. Ini equalizernya dimainkan lah, diatur lah mana ceritanya. Zina mata untuk suami yang suka TikTok sama wanita lain, tetap itu berdosa. Ya, sesuatu yang menghantarkan kepada dosa itu adalah dosa. Ya, jadi harus diingatkan ya. Ustazah memakai mukena selain warna putih nggak masalah. Dulu memang ada dalil alaikumus sauda wal baida inda shalah. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tapi sekarang udah boleh warna-warni. Karena dulu itu tujuannya adalah khaliful yahud. Membedakan diri kita dari orang non muslim. Kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi membedakan. Jangankan sholat, tawaf pun boleh pakai baju warna-warni sekarang ya. Siap Mbak Iwish. Oke, Ustazah, oke, apa hukumnya bagi berhutang apabila si pemberi hutang sudah mengikhlaskan dengan terpaksa? Nggak ada ikhlas yang terpaksa. Kalau dia udah mengikhlaskan, udah.
benar-benar diikhlaskan, maka si orang yang berhutang tidak wajib menggantinya lagi. Tapi kalau dia terpaksa berarti dia belum ikhlas, tetap akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ustazah, kalau sholat malam tahajud 4 rakaat berapa kali salam? 2 kali salam bagus. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku banyak dosa. Efek dosa yang pertama, kalau kita selalu melakukan dosa, doa-doa kita tidak diijabah. Yang kedua, kalau kita melakukan dosa, ilmu susah masuk ke otak kita. Yang ketiga, kalau kita melakukan dosa, kita akan menjadi urusan kita menjadi sulit. Mau ngurus KTP sulit, mau ngurus kartu keluarga sulit, pokoknya urusan kita menjadi sulit. Kemudian yang keempat, kalau doa adalah efek daripada dosa adalah kita menjadi orang yang hati menjadi tidak tenang. Nah, itulah efek dari dosa ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat suratnya cuma 1 aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setiap rakaat baca ayat pendek ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Hukumnya saya lagi sholat, ada yang batalin. Siapa yang batalin? Maksudnya ada yang batalin gimana maksudnya? Ustazah, oke, sama-sama ya, thank you ya. Siap Mbak Mai Zahara, Mbak Dani ya, siap Mbak Atin. Ustazah, oke, boleh dijadikan doa surat Al-Baqarah 285 sampai 286. Oh iya, itu kan artinya doa, boleh sekali ya. Ustazah, mengambil uang anak sendiri nggak boleh. Kalau dia, apalagi kalau dia sudah balik ya, meminjam harus dikembalikan ya. Ustazah, kalau arisan barang riba apa enggak ya? Tergantung cara arisannya Mbak. Bagaimana caranya arisannya? Kita harus tahu dulu Mbak, aturan mainnya. Baru kita bisa melihat itu riba atau enggaknya ya. Sholat qobliyah telat karena bangun setelah subuh dan selesai apakah masih boleh? Sholat qobliyah boleh selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya masih ada, itu masih boleh banget kok untuk melakukan qobliyah ya. Oke, Ustazah, oke, saya lagi sholat ada yang beli, dibatalin. Nah itu dia. Kalau punya kedai itu harus punya pamflet. Lagi sholat, letakkan tuh di atas etalase. Nah, orang tuaku juga pada masanya jualan. Jadi kalau mereka sholat, mereka tulis lagi sholat. Nanti habis sholat dia juga pasti orang tahu dia bakal ke kedai itu. Mas, jangan dibatalin sholat karena orang beli garam. Ya, nah, Ustazah, oke, sebentar. Niat pahala wakaf Quran untuk keluarga sendiri gimana ya bagusnya? Boleh. Ya Allah, saya wakaf Quran, dengan wakaf ini sehatlah keluarga saya ya, kemudian lapanglah kuburan ya, orang tuaku yang telah meninggal, ringanlah sisa kuburnya, itu ya seperti itu ya. Ustazah, niat pahala wakaf untuk keluarga sendiri, udah ya. Ustazah, oke, bolehkah berdoa ada kata-kata hamba yang hina ini? Boleh, kalau sama Allah boleh. Tandanya kita merendah di hadapan Allah ya. Ustazah, saya anak kerja, gajinya dikasih mamanya semuanya. Apa itu nggak apa-apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya biar mamanya yang mengelola, bagus. Tapi kalau tujuannya semua buat mama, ini mama harus pandai bahwa anak itu punya masa depan. Ya, anak itu punya masa depan dan itu harusnya adalah haknya dia. Ya, kalau dia ingin memberi sebagian boleh. Tapi aku pikir dia cuma minta simpankan aja sih. Biar lebih terkontrol ya. Ustazah, oke, sholat awabin di rakaat kedua boleh berhenti sebentar. Berhenti maksudnya gimana berhenti? Ustazah, berhenti gimana Mbak? Kalau nengok orang sakit bersama ibu-ibu, apakah kita harus doa sendiri atau dipimpin? Kalau Mbak bisa mimpin doa berjamaah, bagus. Tapi kalau enggak, Mbak sholat doa sendiri aja ya. Nah, kalau kita zikir ngantuk, terus kita mau sholat, wudhu lagi enggak juga enggak apa-apa. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Kalau sholatnya kayak gini,
atau duduk uduk atau tidurnya kayak gitu nggak batal. Ya, mengantuk tidak maksudnya mengantuk sebelum sholat batal wudhu enggak. Kecuali kalau tidur lelap itu baru batal. Oke. Sholat sunat qobliyah subuh bolehkah baca kunut? Nggak usah ya. Ustazah oke gitu ya. Imam lagi baca doa, makmum sambil zikir astagfirullah, boleh, nggak masalah. Tapi kalau bisa aminkan aja doa imam tuh ya, aminkan aja doa imam tuh ya. Ustazah lagi ngaji azan, boleh disambung sampai habis lembar. Diam dulu ya, diam dulu. Jawab azannya dulu. Baru kemudian teman-teman melakukan lanjutkan lagi bacaan ya. Oke, Ustazah, saya mau tanya. Rotibul Haddad itu panjang ya. Ya, bisa diamalkan di hari Jumat atau di maghrib menjelang Isya di hari Jumat. Ustazah, di rakaat kedua, maksudnya di jeda ya nggak apa-apa. Sholat di jeda nggak apa-apa setiap 2 rakaat. Ustazah menemani suami makan atau sholat dulu. Jika suaminya udah lapar banget, boleh temanin dulu. Ya, lalu kemudian teman-teman sholat. Karena statusnya kedua-duanya sama-sama wajib menyenangkan hati suami dan bertakwa kepada Allah. Oke. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh jam 5? Soalnya bangunnya kesiangan. Qobliyah subuh bisa dikerjakan walaupun udah jam 5. Pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Ustazah mau tanya, batas waktu sholat isya itu jam berapa? Saya suka jam 4 sekalian tahajud. Nah itu yang gak boleh sering-sering mbak. Nggak boleh ceritanya begitu ya. Jadi sholat isya itu adalah sampai sepertiga malam terakhir. Memang sholat isya itu waktunya cukup panjang. Tapi kita tidak boleh sengaja untuk menunda sholat isya ke sholat tahajud. Dengan sengaja nggak boleh. Tapi kalau ketiduran boleh. Kalau dengan sengaja nggak bisa. Kenapa? Karena tabiat sholat tahajud itu sholat isya itu di awal waktu. Sementara sholat tahajud itu di ujung waktu. Ya, jadi nggak boleh kayak gitu. Dijadikan kebiasaan. Jadi sholat isya usahakan di awal waktu ya. Ustazah, kalau kita tidak hafal doa kunut, nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut, maka nggak masalah ya. Ustazah, anak pinjam uang apa, terus lupa tapi ngasih jatah tiap bulan. Apa orang tua menanyakan itu atau tidak? Kalau tidak mau menanyakan, ikhlaskan. Misalnya anak punya utang sama kita, tapi dia ngasih uang kita tiap bulan. Perlu ditanya nggak? Ya tergantung mbak. Kalau mbak mengikhlaskan, mbak nggak perlu tanya. Tapi kalau mbak tidak mengikhlaskan, baru mbak perlu bertanya ya. Ustazah, oke. Berdosakah saya sholat sambil buka pintu karena anak pulang kerja? Batal lah sholatnya. Iya kan? Buka pintu. Apa kabar bro? Batal lah dia. Nggak bisa. Tapi kalau anak kecil bisa. Misalnya kita lagi sholat. Terus anak kecil lari keluar rumah. Kita angkut dia ke dalam. Kita kunci pintu lanjutkan sholat. Itu boleh asal tidak bersuara. Tegak anak kita di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kiri, arahkan sujud kemana gitu. Boleh, nggak ada masalah. Amin ya. Apa kabar bro? Ya, siap Pak Dr. Siregar. Kalau haid mau al-barzanji nggak masalah. Wanita haid boleh sholawat, boleh berzikir, mengingat kekurangan diri, ngulang-ngulang hafalan, boleh. Ya, sholat tahajud, taubat witir, doanya sekaligus, nggak apa-apa. Lakukan dulu semuanya, baru doa dan zikir, nggak masalah sih. Terutama bagi teman-teman yang suka buang angin ya. Ustazah, kenapa akhir-akhir ini mendekati mau berangkat umroh, kadang berat banget untuk ibadah tengah malam? Nggak apa-apa, malas itu biasa. Yang penting tetap dikerjakan. Saya malas sholat duha Ustazah. Nggak apa-apa malas itu. Nggak masalah guys ya. Yang penting tetap dikerjakan. Saya sering bilang kepada teman-teman semuanya yang udah dengar maupun yang belum dengar. Bahwa begini. Kita itu ibadah
tidak usah kalau kita semangat. Kita nggak perlu semangat dalam ibadah. Yang penting kita tanggung jawab dan konsisten. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap kita kerjakan. Nah itu intinya ya. Semangat itu nggak bakal lama menemani kita. Sebentar aja dia pergi entah kemana itu. Semangat itu cuma punya apa namanya. Yang penting konsisten, betul. Emangnya aku nggak ada malas juga. Walaupun mungkin karena aku suka dengan apa yang aku lakukan, ritme kemalasannya kurang. Tapi pernah nggak? Ya pernah deh. Tapi tetap kan aku kerjakan. Nah sehingga teman-teman tidak melihat aku malas. Padahal dalam hati ada burnout ya. Banyak teman-temanku yang seprofesi dengan aku punya beberapa aktivitas ya. Itu burnout guys. Mereka putus asa. Nah, aku berpikir kalau seandainya dalam ibadah, dalam pekerjaan kita putus asa, nah itu kita nggak akan jadi orang yang benar gitu ya. Jadi nggak apa-apa males ya. Yang penting teman-teman tetap kerjakan ya. Oke, Ustazah, sholat sambil menjawab salam tamu boleh nggak? Sholat sambil menjawab salam tamu? Kalau sholat wajib diam aja ya. Ustazah, bagaimana hukumnya ikut arisan kurban? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Kirain aku aja yang males. Oh ya enggak dong, semua orang punya rasa malas. Cuman bedanya orang itu tetap kerjakan, itu aja. Ustazah, kalau orang belum akikah, boleh nggak berkurban? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, boleh nggak jadi masalah ya. Oke, gimana ya? Oke, Ustazah, mana yang baik menghafal surat atau mengaji Al-Quran? Kalau belum pandai baca Quran, paling baik adalah belajar baca Quran sampai bisa. Kalau nanti udah bisa, sediakan waktu untuk membaca sebentar, lalu kemudian sediakan waktu untuk menghafal sebentar. Gift TikTok hukumnya apa? Gift TikTok itu hukumnya sedekah. Jadi teman-teman nanti dapat pahala sedekah ya. Ustazah, berzikir dalam hati boleh? Boleh, nggak masalah ya. Zikir dalam hati, zikir sambil baring, selonjoran, boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hinggalah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Siap Mbak Mona, Mbak Cumi ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, siap ya. Sebentar ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sehat selalu ya guys. Oke. Ustazah, kalau habis mandi wajib sebelum zuhur, sholatnya diqodho nggak? Kalau kita habis haid, kita sholat di waktu itu. Tapi kalau seandainya kita sucinya zuhur, kita baru mandinya asar karena satu dan lain hal, nggak boleh karena lalai, zuhurnya bisa diqodho ya. Siap Mbak Ririn ya. Oke, siap. Maaf ya yang nggak terbaca nih, aku minta maaf. Kita tiap hari kok guys ya. Ustazah, kalau Al-Quran, baca Al-Quran sambil bereskan tempat tidur. Karena bacaan tersebut kebetulan hafal. Nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh, nggak masalah kok teman-teman ya. Ustazah, kalau mau berangkat jauh sholatnya apa? Sholatnya sholat safar namanya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, adakah zakat kalau diterima uang hasil kontrakan rumah atau nunggu 1 tahun dulu? Setiap bulan boleh dikeluarkan. Itu namanya zakat profesi ya. Ustazah, saat sholat tiba-tiba ada tamu ya. Lalu kemudian alangkah baiknya bacaannya dikeraskan. Benar nggak Ustazah? Boleh dikeraskan ya, tetapi tidak wajib dikeraskan. It's so different. Ini beda ya teman-teman ya. Boleh dikeraskan tapi nggak wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Boleh nggak sholat sambil nangis? Boleh. Yang penting jangan meratap, jangan ngomong ya, jangan ngomong gitu ya. Oke. Jadi nangis aja. Cuman masalahnya kalau terisak-isaknya saat Al-Fatihah itu yang susah. Contoh misalnya nih, nangis
Itu nggak boleh, itu ulang lagi tuh. Jadi bolehnya nangis, berhentinya di wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nangis sedikit. Nah, gitu ya, kayak Mbak Indra gitu nangisnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak gitu guys. Pura-puranya itulah guys bunyi nangis. Boleh, tapi nggak boleh nangisnya berhenti membacanya di tengah kalimat. Di tengah kata nggak boleh. Oh itu nggak nangis ya? Gitu nggak nangis ya? Oh iya. Iya sih. Oh bukan nangis kayak gitu ya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Khususnya kalau di saat kita lagi mendawamkan zikir atau wirid, so kita minum boleh. Boleh lah, nggak ada masalah. Zikir sambil minum nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, wudhu, setelah wudhu aku lapar, makan, batal nggak? Makan minum nggak batal wudhu guys, kecuali makannya sambil kentut baru batal. Ya makan minum, makan pecel lele, ya nggak batal guys, nggak batal wudhu kita, kecuali makan daging unta baru batal ya. Oke, nangis dengan cara masing-masing ya. Tidur dalam keadaan tengkurap itu makruh. Jadi tidur itu jangan telungkup dan telentang. Tidur itu miring ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Tapi awalnya aja. Jangan sampai pagi kanan terus setruk pula nanti guys. Oke, datang haid suami minta dilayani. Nggak boleh ya. Suruh suaminya mainkan kopling. Hati-hati dengan tikungan ya. Ustazah kalau lagi haid ngirim Al-Fatihah nggak jadi masalah ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau terlambat terus saya sholat qobliyah subuh dulu baru tahiyatul masjid apa boleh? Boleh, memang qobliyah subuh dulu baru tahiyatul masjid. Bahkan ada sebagian yang mengatakan kalau udah qobliyah itu sudah sama dengan memuliakan masjid ya. Oke, makan pecel lele nggak batal. Kalau makan unta baru batal. Ustazah, oke sebentar. Sholat saya cuman bisa baca ayat pendek itu aja. Apa boleh? Aku tenangkan lagi hati Mbak yang bertanya. Mbak nggak usah, itu bukan hadis Pak Rio Andrio, itu adalah fikih. Jadi Pak Rio ini jarang disampaikan di Indonesia. Karena memang ini tidak ada unta di Indonesia, makanya Pak Rio baru dengar. Aku pun jarang nyampaikan ya. Oke, iya daging unta tuh membatalkan wudhu sebenarnya. Cuman jarang kan kita sharing, kita share jarang. Wajar teman-teman kaget ya. Oke, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Oke. Tadi apa? Sholat itu aja. Nah, saya coba senangkan hati Mbak. Yang baca ayat pendek yang baca ayat pendek setelah Al-Fatihah itu aja, bukan cuman Mbak. Teman-teman kita yang sedang ngetik ini kayak Pak Odi, Pak Handoko, ya Pak Trio tadi, ya Mbak Indrawati Situmorang, Mbak Tin, teman-teman kita nih rata-rata ini sholatnya pakai kulkul aja Mbak. Nah rata-rata, jadi tenang aja tuh ya Kang M, itu sholatnya kulkul aja itu. Ya, walaupun mereka ngerti baca Al-Lahab, mereka paham Al-Kafirun ya, mereka hafal baca baca Yasin 5 ayat pertama ya. Cuma masalahnya yaitu tadi kalau sholat mereka itu aja. Nah kok bisa tahu saja, nampak aku dari aura-auranya ya kan. Jadi tapi nggak masalah. Nah itu kan Mbak udah lihat yang ketawa itu adalah sama dengan Mbak. So nggak ada masalah ya. Saya juga ya kan. Nah tapi nggak masalah ya. Itu artinya bagus kok ya kan. Tapi ganti-ganti lah guys. Buka aib Zah. Tapi ganti-ganti lah guys, gantilah dengan naik kursi sedikit. Ya kan Yasin 2 ayat pertama kek, Ad-Duha kek 1 ayat, jadilah ya kan, pada nggak goyang. Nah ya, oke. Ustazah, boleh nggak berhutang untuk beli hewan kurban? Kalau teman-teman, kurban itu kan hukumnya wajib kan? Hukumnya sunnah kan? Kalau teman-teman berhutang untuk berkurban, sebenarnya boleh. Asal jangan riba. Tapi status hukumnya bayar hutangnya wajib loh. Hati-hati ya. Ustazah mengingatkan suami sholat apakah setiap sholat apa cukup di hari itu. Tidak harus sampai setiap hari ya. Boleh sekali seminggu, sekali 3 hari boleh. Sama dengan mengumumkan barang yang hilang. Kalau barangnya itu berharga teman-teman harus umumkan. Ya selama 1 tahun bayangkan. Tapi boleh sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau nggak sanggup mengumumkan nggak usah ambil barang temuan itu ya.
Ustazah, oke. Semenjak ikut live Ustazah, kadang-kadang suka ganti kok ke ayat kursi. Mantap juga ya guys, berarti sindiran dahsyat aku ya guys. Peganti suratnya dengan ayat kursi ya guys. Siap mbak ya, oke. Kalau sholat apa harus ganti baju? Sangat disarankan ketika teman-teman punya pekerjaan yang dikhawatirkan tersentuh najis. Itu bagian dari adab saja sih ya. Ustazah, oke, bolehkah kita tidur ditemani suara murotal? Ya jelas boleh. Aku kan spill super care murotal rukyah tuh guys. Didengerin sambil pagi sampai pagi. Nggak ada masalah, iya kan? Nah, bagus malah. Ya, daripada didengerin suara nyanyi kan. Ustazah, sedekah subuh kita sedekahkan, kita transfer ke adik kita, mantap. Kakak yang baik, bagus banget ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud? Tahajud di jam 4 langsung sholat subuh. Bebas, bebas. Yang penting sebelum azan subuh. Misalnya nih teman-teman sholat qobliyah. Misalnya nih teman-teman sholat suhurnya jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman sholat subuhnya di jam 4. Boleh aja. Ke tahajudnya di jam 4. Gak masalah ya. Oke gitu ya, gak masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Siap Mbak Indra ya. Apakah boleh ketika tidur dengan suami hanya menggunakan pakaian dalam? Sebenarnya tidur tanpa busana itu mendatangkan kefakiran dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau bisa jangan dipakai bajunya. Aku pula nyuruh pakai baju guys, agak lain pun ya. Jadi gitu ya, dipakai bajunya itu. Ya kan? Nah. Oke ya. Nah, dia mendatangkan kefakiran. Walaupun tidak sampai kepada dosa. So angin nanti. Randu obatnya ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh tapi di masjid udah ngaji. Boleh, yang penting belum azan. Yang penting belum azan. Siap Mbak Cat. Aku bercanda saja. Iya. Yang penting belum azan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, mau pakai baju harus disuruh. Iya, siap. Ustazah, tunjukkan aku yang mana Mbak Lulu? Ya, oke. Pakai iklan ya. Tunjukkan aku cara apa nih? Oh, sujud syukur boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita itu semacam mendapatkan sebuah nikmat. Kayak gitu guys. Ya, misalnya kita dapat kabar nih. Hey, Hiup. Wih, kamu naik jabatan loh. Langsung sujud. Nah, langsung sujud. Enggak cus sih bacaannya. Biasa aja sujud. Baca. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Tapi aku kan selalu nih sepakat nih sama teman-teman, ngajak teman-teman untuk bisa sujud syukur di setiap habis sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah ya. Lagi haid baca Yasin di HP nggak apa-apa. Ustazah, apakah qobliyah subuh sesudah azan subuh? Ya, semua qobliyah subuh itu semua sholat qobliyah itu adalah setelah azan. Tiap hari kah live-nya? Ya, tiap hari kita 5 sesi. Ya, udah kayak minum obat ya. 5 sesi ya. Oke. Ustazah, aktifkan aja notifikasinya. Yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sujud tilawah kalau ngajinya di meja yang tinggi. Nggak apa-apa, kita kan lagi baca Quran nih. Ya kan? Lalu kemudian nampak ada tanda sejadah. Berarti kita mesti sujud tilawah, ya kan? Letakkan Qurannya lalu sujud di bawah. Nggak ada masalah. Iya. Oke, apa hukumnya sholat subuh kesiangan tapi tetap qobliyah? Bisa qobliyah walaupun kesiangan, yang penting masih ada waktu subuhnya. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 40 menit. Teman-teman bangunnya baru jam 5. Jam 5 bisa qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Nggak apa-apa, it's okay. Ustazah, oke.
Live jam berapa aja? Live terus. Tadi kita live sesi pertama jam 6:15 sampai jam 8. Ini sesi kedua. Ya, sampai jam 10. Nanti live lagi jam 10:30, tapi itu nanti kajian kita. Jam 10:30 kajian ya. Khusus saja kalau sholatnya nggak tepat waktu, kita tetap pakai qobliyah dan ba'diyah ya. Boleh selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, coba aku jelasin pelan-pelan ya. Nah, pengumuman, kita pengumuman guys. Pengumuman, nah mana mikrofon aku ya? Tak kemana-mana remote AC guys. Oke, pengumuman, aku jelaskan sholat rawatib ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Jadi begini guys. Rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu kan yang sunnah muakkadnya ada beberapa. Coba diingat-ingat ya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Oke. Terbalik. Ulang. Cut. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Dan semua jenis sholat yang aku bacakan tadi bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, nah saja masih ingat nggak Ana minta foto? Yang mana? Iya, ingatlah ya, yang minta foto ingat. Nah, banyak ya guys. Yang mana mbak? Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ya yang mana minta foto? Ya kayak gitu ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya gitu ya teman-teman ya. Khusus saja saya mohon bimbingannya. Sama-sama kita belajar bersama di akun ini ya guys. Iya siap ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, apa bisa sholat taubat dikhususkan untuk orang tua yang meninggal? Boleh, nggak bisa. Sholat taubat nggak bisa. Sholat taubat tuh kita yang memohon ampun. Yang kerudung hijau, yang anak kecil ya. Oke, di antara ibu-ibu ada satu adik-adik yang deketin aku. Minta foto Ustazah. Ya kan karena beda generasi, oke lah ya kan. Nah, itu ya, adik-adik yang masih SSD ya kali ya. SMP ya, siap. Oke, Ustazah, bolehkah tahlilan untuk orang 7-40 hari? Yang penting tidak ada kepercayaan di dalamnya. Ya, kalau nggak tahlilan nanti mayatnya terganggu. Kalau nggak tahlilan nanti ininya terganggu. Yang penting nggak ada itunya. Ya, oke, Ustazah, apa hukumnya trimat menghilangkan di rambut kaki dan ketiak? Ketiak boleh dihilangkan, rambut kaki nggak boleh. Ya, oke, sebentar ya. Siap Pak Iwan ya. Suami sebentar ya. Kenapa asar nggak ada? Asar ada. Sebelum asar ada qobliyah. Sebelum maghrib ada qobliyah. Sebelum isya ada qobliyah. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ada, tapi dia tidak sunnah qobliyah. Dia tidak sunnah muakkad. Dia hanya sunnah biasa. Tapi boleh dikerjakan ya. Ustazah, sulam alis nggak boleh ya. Sulam alis nggak boleh. Tapi kalau sekedar sisir dan pensil boleh ya. Apa boleh ngambil uang di HP suami, di duit dompet suami tergantung. Kalau suaminya pelit boleh. Ya, kalau suaminya nggak pelit nggak boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, betul. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Ya, maka Rasulullah berkata, kau boleh ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya.
ya. Oke, madu baru sampai langsung diminum. Iya dong, minum deh. Coba deh, enak madunya. Coba ya, pakai air putih hangat. Mantap ya. Ustazah, oke, memasakkan suami yang tidak puasa. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Kita Senin Kamis, suaminya nggak Senin Kamis, masakkan. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Kecuali kalau suaminya sakit. Karena suaminya wajib puasa. Kalau kita puasa Ramadan, suaminya nggak puasa, kita masakkan padahal dia sehat. Berarti kita saling bertolong menolong dalam keburukan. Nggak boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Jadi ngeri setelah tahu hukum anak bawa pacar ke rumah. Pacaran itu nggak boleh. Pacaran itu nggak boleh. Kalau kita membiarkan kita dayus. Sebagai orang tua tempat kita di neraka. Tapi yang penting kita udah ingatkan. Kalau dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Lepaskan diri kita untuk tidak membiarkannya dulu aja. Gitu ya. Mbak pemilik hati Aji boleh ke DM aja ya. Sekarang nanti tim aku baca. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana cara melunasi hutang tapi kita ndak tahu orangnya tuh di mana? Yang pertama cari ahli warisnya. Yang kedua kalau dia nggak ada juga ganti dengan sedekah ya. Ganti dengan sedekah ya. Ya pacaran nggak boleh, ta'aruf boleh, betul. Ustazah, kalau suami suka ungkit gaji, apakah itu dinamakan tidak ikhlas? Ya, biarkan. Itu menjadi bagian urusan dia. Karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Ya, tidak usah memberi, lebih baik daripada memberi tapi menyebut-nyebutnya. Sementara itu adalah bagian dari bagian dari kewajibannya, ya. Oke, Ustazah, oke sebentar. Istri terpaksa ninggalin rumah karena kalau bertahan berantem, istri nggak boleh ninggalin rumah. Ya, istri tidak bisa ninggalkan rumah, nanti nusyuz. Kalau mau suaminya yang ninggalin. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Ya, tumak ninah itu coba baca rukun sholat. Sujud dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Ya. Ustazah, sahkah sholat kita menahan buang angin? Dalam fiqh sunnah Said Sabiq dijelaskan makruh. Ya boleh tapi Allah nggak suka. Ya, tapi kalau lebih baiknya adalah buang angin itu. Ya, Ustazah sebentar ya. Oke. Apa benar sholat ini qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, bukan 2 sebelum dan 2 setelah? Iya. Jadi qobliyah zuhur itu dianjurkan langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, memang seperti itu. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur